Bawa minuman ini. Gua apa ini? Kan pasti nggak tahu kamu nggak kamu minum di situ nggak tahu kamu. Siapa itu, Pak? Ha, gitu mulutmu. Udah anak saya lagi. Paknya anak saya. Udah naik kamu saudaranya apa? Kamu naik. Enggak saya, kamu. Paknya, Pak. Udah tahu itu bau nada. Bulan suci Ramadan ini melaksanakan pemantauan dan antisipasi tindak kriminal. Ya sehat. Lagi syuting lu. Ngapain di sana? Saya. Kenapa jualan? Di sini baru mau. Ngapain gua di sana? Pos di wilayah Kelurahan Senen adalah adanya di Taman KSN. Saya datang pada minggir itu. Di sini tempatnya orang nongkrong, ya. Orang nongkrong itu dari mana-mana. Jadi timbul kadang-kadang ada kerawanan. Bukan kita nggak boleh nih nongkrong, boleh-boleh aja. Kalau cuma simpat nongkrong sampai malam, larut malam kan jadi kerawanan, timbul kerawanan. Di gunung aja di gunung. Tukang urut. Di sini urut refleksi sehat laki-laki dan wanita lah ini. Ini tempat terbuka seperti ini. Dijadiin tempat urut. Kan nggak pas banget. Jadi ada orang pijit dengan menggunakan cuma kain sarung aja, nggak pas di pinggir jalan. Boleh lah kita nyari sesuap nasi atau mungkin nyari ini, tapi bukan pada tempatnya di situ. Kemudian setelah kita melaksanakan operasi di sekitar Tugu KSN, kita melanjutkan perjalanan ke wilayah Pasar Senen. Apa ini? Minum kamu ini? Yang orang Pak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu bawa minuman ini? Gua apa ini? Kan pasti nggak tahu kamu kamu minum di situ nggak tahu kamu. Siapa itu, Pak? Ha, gitu mulutmu. Ayo cepetan. Namanya bulan puasa, tentunya kita kan menambah pahala. Ternyata ada juga yang malah ada yang manfaatin untuk minum barangkali mabok gitu. Sebenarnya ya tidak pas. Apa? Dari mana kamu? Tinggal di mana? Bogor, Pak. Bogor. Ngapain kamu jam gini masih ada di sini? Mabuk lagi minum ini. Enggak, Pak. Santai bener kamu. Ada lagi apa rokok tadi mana? Rokok lain tadi. Tahu tadi diambil. Nggak tahu sih. Orang dari jauh-jauh ke sini nongkrong hanya minum anggur. Waduh, luar biasa memang. Inilah perlunya kita antisipasi seperti ini di bulan suci Ramadan, bulan puasa. Pokoknya dia berdoa atau apa nih, nongkrong pinggir jalan, minum anggur. Ya ampun ya Robi. Tadi siang puasa apa enggak? Puasa, mantap, luar biasa kamu. Ya, ini di bulan suci, bulan penuh berkah ini, bulan puasa. Yang lain pada cari pahala, kamu malah mabuk di pinggir jalan, ya ampun. Kita temukan ada salah satu seperti itu, ya kita amankan. Kita mesti melakukan perjalanan ke sekitar Pasar Senen. Kita di sini di Polsek Senen memang orang-orang dari mana-mana bisa tinggal di sini yang mengadu nasib segala macam, atau mungkin yang orang kepepet dari kampung barangkali yang akhirnya dia pasti tidurnya pun asal geletak aja di emperan toko, di pinggir toko atau di lorong-lorong toko di Pasar Senen. Apa di sini, Pak? Tanya coba kita harus lihat. Security-nya mana nih? Ini orang suka di sini nongkrong nggak ini? Orang mana kamu? Adik saya juga nanya. Apa kamu saya tanya? Kenapa kamu tinggal di sini, tidur di sini tiap hari? Kerja di sini saya, Pak. Kerja apa? Di warung warung restoran di sini. Mana mungkin lah, kamu kan bisa kos, bisa tinggal. Kamu katanya rumah di Godang, dia bisa pulang kamu. Namanya Pak. Udah, dia ya udah ikut aja loh.
Dilipat kamu bawa. Ternyatanya betul sekali setelah kita cek memang di situ orang pada tidur geletak. Jadi nggak jelas dia, kerjaannya nggak jelas, tidurnya nggak jelas. Setelah kita patroli jalan kaki, pasti ada yang ditemukan. Proyek mana? Aku baru KTP-nya. mana KTP-mu, Bang? Terus piye dong? Ini ada. Nih, Udah ditanya aja tidak sih nggak ada, dibawa aja. Ikut sini kok. saya bertiga. Mana temanmu? Saya udah keson. Ya, kamu. Kita minta duit lah seperti paugah seperti itu, ini udah nggak pas sekali. KTP-nya Kak? Ada. Tinggal di mana kamu? Mana? Mana temen yang lain? Nggak ada, Pak. Mana? Kamu nggak ada apa-apa kamu. Mana temen kamu lagi? Cobain untuk diam kamu. Saya nggak akan ngambil duitnya. Yang asli mana, Mas? Lagi duduk, Pak. Hah? Lagi duduk, Pak. Aduh, mulutnya bau AU tuh. Sisa minumnya di mana? Sisa minumnya? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, dari tadi saya selalu. Ayo, apa dia? Nggak apa, Pak. Enggak, anak saya beneran. Paknya anak saya. Udah naik. Saudaranya kamu naik. Udah saya, kamu naik. Udah tahu itu bau nada. Anaknya jadi paugah, suruh minta-mintain uang mana di mobil ini. Bukan ngajarin orang tua untuk anak yang bener. Kadang-kadang seperti itu. Ya kita kerja nyari duit boleh lah, tapi ya boya yang pas lah. Nanti biar nggak jualan di sini lagi loh. Kamu juta aja jualan di sini apa di mana? Hah? Udah kan di mana? Di sini apa di sini? Setelah kita amankan, kita data, kita koordinasi dengan Dinas Sosial DKI untuk melakukan pembinaan. Tiba di depan itu. Tiba di depan ditolongin ke sini, nanti posisi udah berat nih kayaknya. Kita mendapat informasi dari operator polsek bahwa di Jalan Salemba itu ada orang yang bersepeda jatuh. Dari HP tadi bisa dipelacak komandan, itu telepon anaknya. Anaknya udah ditelepon lagi menuju ke sini. Sepeda bersendirian. Ketinggalan temennya. Kita Beda grup ini. cuma kita tahu, bagaimana kita tengok, tahu kita kenal, kita informasikan komunitasnya dia. Setelah kita cek, tadi saya kesini sekitar 30 menit yang lalu, betul jadi ada korban yang tadi informasi digotong oleh satpam ya, dari jalanan dia bersepeda. Kelihatannya ini orang dari Bekasi nih, jauh bener. Sekarang kondisinya kritis, sedang dipacu pacu jantung. Ini sedang menunggu anaknya yang kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita berdoa, kita di sini berdoa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, dia bisa sembuh ya. Karena tadi saya tanya pernah ada yang kejadian seperti ini sembuh lagi. Itu memang aja mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang Maha Kuasa. Ini saya sedang berada di area Kalimalang, di mana kita bisa lihat di ruas jalan sana itu arah dari Kalimalang yang merupakan jalur yang akan menuju ke Jalan Hasibuan dan juga di sana ke Jalan Tambun, di mana ini merupakan arus mudik bagi para pemudik yang akan ke arah Pantura. Kami pun melaksanakan kegiatan pengaturan di area jalan ini. Tidak lama kami pun menemukan satu pengendara yang membonceng istri dan juga 2 orang anaknya. Selamat sore Bapak. Bapak mau kemana?
ke Jonggol. Mau ke Jonggol, kenapa adanya nggak pakai helm? Jadi ini mau mudik nih ceritanya? Iya. Oh, kelengkapan surat-suratnya Pak? SIM-nya, STNK-nya? Oh, turun dulu ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Yuk. Keselamatan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap pengendara. Maka dari itu, selain hari-hari biasa, apalagi di hari mudik seperti ini, kita harus sangat memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Bentar ya. Kan bawa adik juga, aduh kasihan Pak. Kalau bawa anak kecil mendingan naik umum aja. Pokoknya harus disediain helm ya buat anaknya. Iya. Bapaknya sayang nggak sama anaknya? Sayang lah. Sayang. Kalau sayang berarti harus dilindungin kan anaknya ya? Apalagi perjalanannya cukup jauh dan membawa 2 orang anaknya yang masih kecil. Helmnya diklik Pak. Tuh, aduh. Ini kan banyak juga barang bawaan Bapak itu. Ini bawa apa Pak? Baju, enteng. Baju? Iya. Buat dijual atau gimana? Buat bagiin bekas. Dibagiin ke orang di sana. Iya, di kampung. Itu kan niatnya udah bagus kan. Tapi sayang ini kalau kenapa-napa di jalan gimana, terus ini juga hati-hati Bu, tasnya jangan kayak gini, nanti kan rawan kalau dijamret apa-apa. Dan saya pun menghimbau kepada pengendara tersebut untuk memberikan helm untuk anaknya demi kenyamanan dan keselamatan saat berkendara. Kami pun berlanjut melakukan pengaturan di area ini. Dan tidak lama kemudian, kami pun menemukan satu pengendara yang tidak menggunakan spion di kendaraan bermotornya. Selamat sore Bapak, Ya, sore, boleh Bu. saya cek kelengkapan surat-suratnya ya? Oh iya. Mau kemana nih? Pulang Cikarang. Mudik atau apa? Coba pika. Kenapa nggak ada spionnya Pak? Pecah kemarin, Bu. Kenapa nggak dipasang lagi kalau pecah? Jatuh pecah. Ya, itu kan Sempat beli. ya tetap harus dipasang lagi. SIM-nya mana? Aman. Saya sebenarnya mau beli, ini udah rencana banget. Mau kapan? Habis Lebaran? Enggak, sekarang ini jalan ini. Oh, Jalannya pinggir kirain mau kampung habis kan banyak Lebaran. yang Ah, Nah, kan pada digusur tuh. oh. Nggak tahu, pada digusur. Sangat disayangkan sekali dari segi kelengkapan surat-suratnya sudah lengkap dan pengendara tersebut pun sudah menggunakan helm. Namun masih ada satu, kenapa pengendara tersebut tidak menggunakan spion? Kalau ini nggak sesuai, berarti harus gimana dong, Mas? Ya, rencana Kok rencana sih? Peraturannya gimana kalau misalkan memang tidak sesuai dengan kelengkapan yang ada? tidak sesuai ya, saya yang salah nih emang. Terus kalau salah, Tapi harusnya gimana? bener saya mau beli, Bu. Mau beli spion banget. Ya, yakin. masnya mau beli, mau enggak juga kan saya nggak tahu Mas. Fungsinya spion tuh apa Mas? Buat lihat kanan kiri belakang. Buat kanan kiri belakang Iya, ya, betul, biar belakang. tahu kan ada kendaraan. Kalau Anginnya. saya beli spion dulu gimana? Beli spion dulu. Saya pun melihat kesadaran yang cukup tinggi dari si pengendara tersebut, di mana si pengendara berinisiatif untuk mengganti spionnya pada saat itu juga. Yaudah Mas, berhenti dulu beli spion dulu ya. Kami sudah menyediakan pos pelayanan Lebaran bagi masyarakat yang akan berencana mudik, di mana pos tersebut berfungsi untuk tempat beristirahat para pengendara yang sudah cukup lelah. Kalau untuk di dalam posko ini ada fasilitas untuk para pemudik, khususnya untuk sektor Lebaran. Kita kerjasama karena pos terpadu, kerjasama dengan bidang kesehatan, ada pramuka. Apabila pemudik mau beristirahat, kita bisa menyediakan di samping ada tenda untuk beristirahat, masing-masing Ya. ada velvetnya. Kemudian ada yang mau cek kesehatan juga ada, mau ada ambulans juga ada. Jadi kita siaga antisipasi penuh untuk kegiatan mudik tahun ini. Kalau ini pos untuk pemantauan, di mana ini merupakan tempat untuk memantau kendaraan yang berlalu lalang di luarnya. Untuk memantau salin mudik tepatnya dari arah Jakarta yang arah ke Jawa dan juga untuk poin. Oh, jadi nanti kendaraan itu dicek ada berapa yang berlalu lalang di sini ya? Dan jumlahnya berapa, setiap 2 jam kita akan laporan ke pos induk. Pos induknya. Baik, terima kasih Pak. Bisa dilanjutkan lagi untuk mengecek kendaraan yang berlalu lalang. Bagi para pengendara yang akan berencana melaksanakan mudik, dihimbau kembali untuk tetap menjaga keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara. Di mana sebelum berkendara, cek kelengkapan surat-suratnya dan menggunakan helm maupun safety belt pada saat berkendara.
Hari ini H-6 kita melaksanakan apel gelar pasukan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Polres-Polres jajaran Polda Jawa Barat. Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil serta prasarana, kelengkapannya, baik personil Polri maupun unsur terkait yang terlibat dalam pengamanan operasi Ramadhania 2016. Pada pukul 9 tepat, apel gelar pasukan dimulai dan dipimpin oleh Bupati Bogor. Apel gelar pasukan ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesiapan personil yang terlibat dalam pengamanan operasi Ramadhania 2016 serta kelengkapan dan kendaraan-kendaraan operasional yang dilakukan oleh Bupati didampingi oleh unsur-unsur Muspida. Jadi kalau ada kegiatan atau ada aktivitas massa yang bergejolak, yang berintensitas tinggi, mereka yang turun. Maksud juga penindakan-penindakan, mereka yang backup. Misalnya reserse mau melakukan penangkapan, mereka yang turun. Setelah apel gelar pasukan selesai, saya bergerak menuju Pospam Babakan Madang yang terletak di Jalan Raya Sentul City. Setelah tiba saya di sana, saya lakukan pengecekan Pospam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota lengkap? Semua? Satu regu berapa orang Pak Samuji? Saya 8 berikut pada. Di bawah Pospam ada berapa ituan gatur, pos gatur? Gatur kami hanya di Unik, Cilanopa, Pasar, Karimata sama Pasar. Ada 4 pos gatur ya. Pospam Babakan Madang sangat siap sekali melaksanakan pengamanan selama operasi Ramadhania 2016. Nanti menggambarkan, misalnya anggota melaksanakan patroli kemana gitu, itu ditulis siapa yang melaksanakan. Gitu. Di Pospam tersebut juga tidak hanya petugas kepolisian saja yang ada, tapi juga ada unsur-unsur terkait seperti dinas kesehatan, potensi masyarakat. Selamat siang, Bu Dokter. Berapa personil setiap harinya? Setiap harinya pagi 1, sore 1, saya ikut dokternya. Wah, tugas 1K berapa selama 1 kali 24 jam? Ya, jadi ini sampai jam 2, nanti jam 2 ada sampai jam 8 malam. Oh gitu. Ya, jam 8 sampai pagi. Fungsi dari pengecekan kita lakukan, kita mengecek kesiapan personil maupun kesiapan Pospam itu sendiri selama kegiatan operasi Ramadhania 2016 ini berlangsung dan memberikan rasa kenyamanan, keamanan kepada masyarakat. Selesai kita melakukan pengecekan di Pospam Babakan Madang, saya bergerak menuju ke Terminal Cibinong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin pada supir-supir angkutan umum. Setelah sampai di lokasi, tim dari Sat Narkoba bergabung dengan BNK melakukan tes urin. Pak, siapa namanya Pak? Pak Asep. Kang Asep ini ya. Kang Asep lihat dulu. Ini saya terangin. Ini namanya adalah tes untuk narkotika. Ya. Jumlahnya ada beberapa item, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 item. Kalau seandainya Kang Asep nanti pakai sabu, akan posisinya positif pakai sabu adalah garis 1. Nanti saya terangkan. Jadi ini air kencingnya air kencing siapa? Berarti bukan air kencing saya ya, gitu ya. Berarti ini sudah air kencing Kang Asep ya. Jadi ini adalah posisinya air kencing Kang Asep, ini adalah cek urinnya. Jadi tadi sudah sama-sama kita lihat posisinya adalah kita buka segelnya, Kang Asep juga lihat. Jadi bukan pada saat kita membuka seperti ini, ya masih dalam keadaan tertutup. Kang Asep melihat kita buka, kemudian kita masukkan ke dalam pot. Dan kemudian posisinya adalah negatif. Ada pemudi yang dilakukan pemeriksaan yang sudah berumur 80-an dan Sat Narkoba berbincang-bincang pada pengemudi tersebut. Ya Bapak Pak Saiman, ya. Nih lihat, ini air urinnya Pak Saiman. Tanda tangan dulu apa ya? Pak Saiman negatif, tidak pakai narkoba. Dicap dulu Bapak. Hah? Dicap dulu. Bapak negatif Pak Saiman tahu nggak? Ya. Tahu nggak bahasa saya? Terang tuh bahasa saya.
Berarti Pak Saiman tidak pakai narkoba, sudah dicek urinnya, ya? Paling pakai Bu. Tos, aman ya tak apa. Selesai tes urin, mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan yaitu tensi kepada supir. Berapa Sob? Hah? Umurnya berapa? Umur saya 86, ibu ada 30, 25. Bapak ngelihatnya jangan kayak begitu. Kasat Narkoba berbincang-bincang dengan suasana yang rileks pada pengemudi tersebut agar pengemudi tersebut tidak merasa bahwa ada suatu tekanan dalam pemeriksaan tes urin. Pak Saiman, cucunan seberapa? Cucu 3. Istri berapa? Hah? Istrinya berapa? 1 Bu. Selir? Selirnya? Apanya? Selir. Istri simpanan? Nggak ada. Nggak ada. Cuman 1 saya istri, ngapain banyak-banyak nggak kempanan Bu? Selesai kita lakukan tes urin dan tes kesehatan kepada para pengemudi. Kita lakukan sosialisasi atau kampanye stop narkoba bersama-sama dengan personil Polres Bogor dan BNK. Kami memasang stop narkoba adalah jangan pernah mencoba dengan narkoba. Dengan lingkaran di mobil seperti ini adalah semuanya akan melihat, oh, narkoba berbahaya. Berarti stop tentang narkoba. Semuanya kooperatif, netral. Terminal Cibinong netral. Harapan pelaksanaan operasi Ramadan 2016 ini, semua aktivitas masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, dan nanti akhirnya pada pelaksanaan perayaan Lebaran serta kegiatan wisata yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat berjalan aman dan lancar.